pada materi-materi berikutnya. Kayak gitu ya karakteristik dari PJJ. Mari kita lihat sama-sama kita lihat slide berikutnya. Nah, karakteristik berikutnya adalah bahwa yang sudah saya jelaskan bahwa pendidikan jarak jauh ini terpisahnya antara pendidik dan peserta didik. Lalu bagaimana proses pengorganisasian pelaksanaan dikelola oleh lembaga pendidikan. Jadi memang tetap harus dikelola oleh lembaga pendidikan. Lalu interaksi pembelajaran melalui media cetak, ya, cetak yang tadi saya sampaikan bisa melalui modul, ya, bahan-bahan ajar cetak, atau mungkin juga majalah-majalah, ya, majalah-majalah sudah sengaja disetting, ya, sudah disetting isinya, sudah dikondisikan yang di dalamnya termuat dari materi-materi yang sudah tersusun secara sistematis, gitu. Lalu interaksi juga bisa melalui audio, video, komputer, multimedia, dan web base. Nah, seperti yang Anda ikuti perkuliahan saya ini saat ini, atau penjelasan materi saya saat ini, memang ini berbasis web, di mana Anda bisa membuka secara online. Kapan saja, di mana saja. Bila ada kesempatan, Anda bisa putar materi saya secara runtun, gitu. Anda bisa ikuti dengan baik. Inilah konsep-konsep PJJ. Bagaimana saya menjelaskan konsep PJJ, gitu ya, konsep pendidikan jarak jauh melalui pendidikan jarak jauh yang saya lakukan. Ini kan sangat kontekstual, gitu. Bagaimana kekuatan Anda mempelajari materi saya, bagaimana efektivitas dari PJJ ini, ayo sama-sama kita saling kritisi, gitu. Sehingga jangan sampai PJJ ini hanya sebagai tren saja, hanya sebagai mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak pernah memperhatikan dari sisi kualitas. Itu yang penting. Berikutnya bahwa terjadi komunikasi dua arah, tetap harus komunikasi dua arah. Yang namanya pembelajaran itu harus komunikasi dua arah. Saya mungkin saat ini menyampaikan berbagai hal, Anda mendengarkan. Tetapi saya juga minta nanti, pada saat-saatnya nanti, saya minta untuk menjelaskan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sehingga saya tahu bagaimana respon Anda terhadap materi yang saya berikan, gitu ya. Saya pengen tahu respon Anda yang setelah materi ini saya berikan. Dan bagaimana saya bisa mengukur pengetahuan Anda, ya, pengetahuan saudara semua, ketika seluruh materi saya berikan. Apakah Anda sudah memahami dengan baik atau belum? Itulah nanti akan saya coba ketahui. Lalu berikutnya, karakteristik berikutnya adalah dapat dilakukan tatap muka dengan intermediasi teknologi atau tutor kunjung serta pendampingan. Nah, pada saat yang saya lakukan ini, gitu ya, pada saat yang saya lakukan ini adalah pembelajaran intermediasi. Artinya Anda tetap bisa melihat paparan saya, seperti layaknya Anda mengikuti perkuliahan di kelas, ya. Tetapi secara fisik kita sangat berjauhan. Nah, oleh karena itu ini adalah pembelajaran intermediasi. Ini contohnya yang saya sampaikan, pembelajaran intermediasi dengan memanfaatkan teknologi. Atau tutor kunjung, di mana saat Anda melakukan praktek, lalu Anda mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran jarak jauh bersama kelompok-kelompok Anda di sana. Saya datang untuk menemui Anda. Itu juga bagian dari proses PJJ yang nanti akan kita lakukan. Karena dalam kurun waktu, bentangan waktu misalnya dalam 1 semester 6 bulan, kita harus sepakati terjadwal, tetap terjadwal. Kita jadwal kapan Anda bisa mengikuti perkuliahan saya secara online dengan memanfaatkan video pembelajaran, ya. Kapan Anda bisa mempelajari materi saya secara tertulis, Anda bisa membacanya. Kapan, di mana Anda melakukan, mempraktekkan berbagai hal apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya rangkaikan, gitu ya, proses pembelajaran dengan pola jarak jauh, gitu ya, Anda bisa membaca, Anda bisa melihat apa yang Anda baca, Anda lihat penjelasannya dengan menggunakan video, lalu Anda praktekkan. Nanti akan saya berikan mungkin lembar kerjanya misalnya, gitu, sehingga Anda pemahamannya utuh, membaca, Anda lihat, gitu ya, dengan menggunakan video pembelajaran, lalu Anda lakukan, Anda praktekkan, gitu. Jadi satu proses pembelajaran yang utuh yang menurut saya kalau diukur kemampuannya dari sisi kualitas saja mungkin bisa setara dengan pembelajaran atau perkuliahan reguler.
Malah menurut saya, bahan ajar yang model seperti ini, yang Anda sedang ikuti ini, dengan pola seperti ini, malah sangat-sangat fleksibel. Artinya Anda bisa putar ulang kapan lagi menurut Anda kalau Anda belum paham. Namun kalau Anda mengikuti perkuliahan tatap muka gitu ya, tatap muka di kelas, guru, dosen menjelaskan selesai, habis jam, sudah habis. Tidak ada siaran ulang. Tetapi dengan menggunakan video ini Anda bisa putar ulang kembali. Inilah salah satu keistimewaan yang seharusnya ini sangat bermanfaat, sangat punya nilai lebih ketimbang Anda belajar tatap muka di kelas. Gitu. Ini yang kaitan dengan karakteristik. Mari kita lihat perbandingannya. Kita lihat slide berikutnya. Ini perbandingan proporsi ya antara, ini kan model sistem PJJ, jenis programnya Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat sendiri gitu ya. Anda bisa lihat di dalam bagan ini ya. Mungkin saya nggak perlu langsung membaca, Anda bisa membaca ya. Mungkin saya hanya sekilas saja. Anda bisa bandingkan gitu ya, antara tatap muka pemberian materi gitu ya, disampaikan secara online 1-29%, lalu jenis programnya apa, lalu deskripsi bagaimana gitu. Anda bisa mempelajari itu. Ini bagian yang penyajiannya gitu. Anda bisa putar ulang, bahkan mungkin ada pause dulu, ada stop dulu video pembelajaran saya, lalu Anda bisa membaca, menyimak apa yang ada di tayangan saya ini. Saya minta memang sebaiknya Anda pause saja atau stop dulu ya, tayangan saya di pause sehingga Anda bisa membaca. Setelah itu Anda pahami, baru Anda silakan play lagi atau jalankan lagi video pembelajaran ini. Sangat mudah saya pikir. Oke, mari kita buka slide berikutnya. Nah, pada slide ini Anda bisa lihat perencanaan tentang pendidikan jarak jauh. Yang pertama, memang di dalam mempersiapkan sebuah lembaga ya, sebuah lembaga pendidikan jarak yang akan melaksanakan pendidikan jarak jauh, tentunya yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah tenaga pendidiknya. Kalau di perguruan tinggi, dosen, sebaiknya memang harus mengikuti dulu berbagai informasi, berbagai materi. Contoh materi yang saya berikan ini kan memberikan pemahaman dulu kepada dosen, bahwa meyakinkan sebetulnya juga, sebab banyak di luaran bertanya, Pak, jangankan pendidikan jarak jauh, tatap muka saja, peserta didik saya atau siswa saya atau mahasiswa saya sangat sulit menerima materi, apalagi dengan pola jarak jauh. Oke, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya, tetapi ingat bahwa kekuatan pendidikan jarak jauh, pelaksanaan pendidikan jarak jauh itu terletak pada bahan ajarnya. Bagaimana proses strategi pembelajaran itu dilakukan, gitu. Mulai dari perencanaannya, kita harus sudah persiapkan bagaimana melakukan perencanaan dalam proses pendidikan jarak jauh. Lalu yang kedua, bagaimana strateginya penyajiannya, gitu. Penyajiannya sudah termasuk bagaimana nanti pengembangan video pembelajaran, pengembangan bahan ajar itu yang semestinya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan itu. Nah, sebagai pengajar, sebagai pendidik, mereka harus tahu betul mulai dari perencanaan sampai bagaimana